siang. Halo. Perkenalkan, kami dari kelompok C kelas D reguler tahun ajaran 2023. Di sini kami ingin memperkenalkan hasil proyek kami mengenai podcast yang bertema kerajaan-kerajaan yang ada di Sumatera Utara. Saya Edo Manuel Sinaga sebagai host dan ini sebagai bintang tamu dan narasumber kita. Perkenalkan, saya Rizky Farila Sambas. Saya Nadia Sadita. Saya Putri Oleh Purba. Saya Kiki Andiani Silaban. Saya Nirwana Dewantariani Putri. Saya Freddy Nusrika. Oke, kami akan memulai podcast kami. Selamat menyaksikan. Oke, saya ingin bertanya, kerajaan apa yang ingin Anda bawakan? Nah, saya bawakan ini adalah yang pertama tentang kerajaan Batak. Kerajaan Batak? Ya. Apa yang Anda ketahui tentang kerajaan Batak? Nah, kerajaan Batak ini memang di beberapa di daerah Sumatera memang sudah terbagi seperti Samosir, Dembaligi, dan lain-lain. Nah, kerajaan Batak ini yang paling tertua tepatnya berada di Natal, yaitu Penangga Tua namanya. Tapi ada banyak sekali peninggalan pada saat ini yang tertinggal di kerajaan Batak di Natal, seperti peninggalannya beberapa candi-candi. Candi Batak apa dan seperti apa yang Anda ketahui? Nah, peninggalan candi itu seperti yang masih saat ini ya. Yang peninggalan candi Taniat 1 pertama. Yang kedua candi Taniat 2, yang kedua candi Ulang namanya masalah. Gitu. Tetapi memang sih kalau dalam kerajaan Batak ini di dalam Samosir ada namanya Guru Tatiabulan namanya. Pada saat itu ada terbentuk Kuta Batak atau Kampung Batak pada saat itu. Di situlah Guru Tatiabulan dan situlah melahirkan beberapa keturunan-keturunan pada saat ini. Kalau dengan istilahnya lahirlah keturunan marga. Jadi, kalau saya boleh tahu, kapan kerajaan Batak itu mulai berdiri pertama kali? Kalau kerajaan Batak itu berdiri pada abad ke-7. Ya, pada abad ke-7 kemungkinan. Nah, berakhirnya abad itu pada abad ke-13. Nah, lokasi ini di mana pada kerajaan Batak pertama sekali, yaitu di Natal. Saya jelaskan kembali. Ada beberapa di kerajaan Batak di Natal. Nah, setelah dan melahirkan dari kerajaan Batak ini, lahir dalam beberapa kerajaan seperti kerajaan Candi Mula-Mula dan beserta teman-temannya. Tetapi dalam kerajaan Batak ini ada namanya Sori Mangaraja. Pada saat itu Sori Mangaraja. Sori Mangaraja ini melahirkan juga dan beberapa keturunan. Nah, yang termasuk tahu nggak Anda dalam Bangkara? Tolong jelas. Ya, dalam Bangkara itu Sising Maraja 12 tepatnya berada. Nah, dalam Sising Maraja 12 itu termasuk dalam kerajaan Batak. Sising Maraja 12. Sising Maraja 12 ini termasuk yang kita tahu dialah yang melawan kolonialisme Belanda pada saat itu. Tapi dalam Sising Maraja 12 ini memang kita tahu dalam orang Batak itu termasuk dalam kerajaan. Itu buat di dalam kerajaannya ada terdapat di Bangkara beberapa situs peninggalannya sampai saat ini pun masih. Kesimpulan dari hasil podcast tentang kerajaan Batak tadi, peninggalan kerajaan Batak ini adalah candi-candi yang bercorak Batak dan kerajaan Batak ini berdiri pada abad 2, di mana itu adalah lokasinya di Mandailing Natal dan runtuhnya sekitar abad ke-13. Di sini saya sudah bersama narasumber kita selanjutnya dan bernama Rizky. Iya, untuk Rizky, kerajaan apa yang Anda ingin bawakan di podcast ini? Nah, di sini saya akan membawakan salah satu kerajaan di Sumatera Utara, yaitu Kerajaan Serdang. Saya memilih kerajaan ini karena saya sedikit tertarik dengannya, terutama karena saya tinggal di wilayah Serdang. Apa yang Anda ketahui dengan kerajaan Serdang ini? Nah, kerajaan Serdang ini sebenarnya pecahan dari Delhi. Tahu kan yang di Medan itu? Nah, Istana Maimun. Nah, pada tahun 1723, ketika Panglima Paradep tutup usia, dia ini punya 3 orang anak. Nah, anak pertama itu buta. Jadi, dia gak bisa jadi raja karena buta itu. Sedangkan anak keduanya ini ambisius, dia mau jadi raja. Dan anak ketiganya itu Sultan Umar. Itu masih di bawah umur. Nah, karena si anak kedua mau jadi raja, yang pertama udah gak bisa kan? Jadi yang kedua ini, yang anak ketiga yang di bawah umur, walaupun dia ini anak dari permaisuri,
dia diusir ternyata. Diusir sama pangeran kedua. Ini dia diusir ke Sempali, ke sana. Diusir ke Sempali kan, dibuang. Dia jadi raja, dialah penerus Delhi. Nah, yang diusir tadi ke Sempali, ini dia tinggal di rumah ayah dari si ibu. Nah, ketika waktu itu tiga orang Delhi, orang besarnya, untuk mencegah terjadinya perang saudara, jadi ditunjuklah ini tadi si anak tadi menjadi raja berikutnya, pewaris. Tiga orang ini tadi, yang satu pulang Senembal, yang satu pulang Sempali, yang satu lagi Tanjung Morawa. Nah, orang ini kayak pemimpinnya lah, jadi orang itu memimpin tiga wilayah. Diangkatlah ini tadi si anak jadi raja di kampung besar. Nah, sekarang jadi tempat ibu kotanya kerajaan Serdang tadi. Nah, di sini saya mau menunjukkan luas wilayahnya. Saya membawa bukunya sendiri. Nah, ini Tuanku Lukman Sinar Basar Shah II. Dia ini salah satu sultannya, Sultan Serdang. Nah, dia menjabat dari tahun 2001-2002. Nah, dia sendiri sebagai raja itu membukukannya. Inilah dia Serdang. Nah, dekat sama Delhi. Ya, berbatasan dengan Selat Malaka. Luas wilayahnya sendiri itu mencakup dari Percut. Nah, ini wilayah Serdang ini, dia batasan wilayahnya itu mencakup dari Batang Kuis, Padang, Bedagai, Senembal, Araskan, baru ada Remunai sama Perbaungan. Nah, Perbaungan ini agak unik dia, karena sebenarnya pada masa Sultan pertama yaitu Umar Johan, Perbaungan ini bukan wilayah Serdang. Ada sendiri kerajaan Serdang ini. Cuman pas Umar Johan udah meninggal karena perang merebut tahta di Langkat, dia digantikan sama anaknya Ainun Johan. Ainan Johan ini Sultan kedua. Dia inilah yang menstabilkan kerajaan Serdang. Dialah yang membangun tata itunya, dasar-dasarnya. Dia ini juga membangun lembaga besar, wazirnya. Itulah tadi yang kurang Senembal, kurang Sempali. Dialah yang itu menunjuknya itu menjadi pemimpin itunya, bawahan raja langsung. Jadi tiap raja-raja itu ditunjuk sama 4 orang tadi. Nah, Ainan Johan ini menikah dia sama putri dari Perbaungan. Karena putri Perbaungan ini ayahnya udah tua, nggak ada anak laki-laki, jadi dinikahi. Karena pernikahan mereka kerajaannya bersatu, makanya besar tadi. Nah, saya juga menemukan sebuah catatan. Ini catatannya. Ini adalah gambar benderanya. Ini Kesultanan Serdang. Inilah dia lambang bendera mereka. Gambar benderanya. Di sini sendiri ada gambar lambangnya. Sendiri untuk istananya sebenarnya udah hancur pas masa agresi militer Belanda. Pas zaman Belanda itu diserang, jadi hancur dia. Cuman Tuanku Lukman tadi yang membuat buku ini, dia membuat replika untuk istananya. Itu ada di Perbaungan sekarang, warna kuning. Sering dikunjungi orang itu. Nah, jadi kan tadi ke kerajaan Serdang ini berdiri itu nggak ada halangan ya waktu mereka tuh kerajaan ini berdiri. Banyak kali. Pertama, Serdang ini kan pecahan Delhi. Jadi orang tuh berebut wilayah. Batasannya ini kacau balau. Masing-masing ingin merebut wilayahnya. Baru ada juga dengan Langkat. Langkat juga berebut wilayah. Nah, ini tiga ini sering rebutan.
Ada juga Siak di atas sana, cuman Siak itu lebih ke ke Delhi. Nah, jadi perebutannya banyak lah, tapi itu semua tentang wilayah. Kalau keruntuhan kerajaan Serdang ini gimana? Nah, kerajaan ini sendiri setelah mencapai kejayaan pada Sultan ketiga, yaitu Tapsinah Basarsah, kerajaan ini mencapai kejayaannya kan, datanglah Belanda ke sini. Di sini dia kenanya. Dari datangnya Belanda ini, orang tuh mulai susah. Pas Raja Serdang lari pergi ke Malaysia kunjungan, wilayah itu dikecilkan sama Belanda dari Akte van Everkening pada 16 Agustus 1962. Nah, pada waktu itu kerajaan Serdang ini mengecil dan terjadilah konflik wilayah sampai ada pemberontakan lawan Belanda. Nah, dari situ bisa dibilang kerajaan Serdang ini dan jadi dihapuskan lah, bisa dianggap kan udah jadi bawahan Belanda. Nah, baru pas zaman revolusi sosial banyak kerajaan yang musnah, Serdang ini gak hancur ternyata karena orang tuh rajanya yaitu Sulaiman mendukung Indonesia, dinaikkan ini bendera Indonesia. Presiden Soekarno ditelepon sama Sultan Sulaiman ini, "Wahai Soekarno, kami berada di pihak Indonesia, kami akan membantu Indonesia," katanya. Karena itu bawahan dari Tan Malaka nggak jadi nyerangnya, kerajaannya aman, nggak ada pemerkosaan, perampokan, pembunuhan raja-raja, nggak ada itu. Jadi kerajaannya ada, cuman karena mereka mendukung Indonesia, kerajaannya ini bisa dianggap habis, udah menyatu, ya nggak ada lagi kekuasaan itu. Bisa dianggap di sini udah habis, benar-benar selesai lah. Jadi selesai dari Ya. itu loh penyebab keruntuhannya. Ya, 1962 ini kerajaan Serdang betul-betul musnah. Cuman sultannya sendiri masih ada, sekadar cuman simbol. Nah, yang itunya itu ya itulah tadi Lukman Sinar Basarsah itu. Begitulah kerajaannya itu. Oke, dari podcast tadi kita telah mengetahui kerajaan Serdang ini adalah perpecahan dari kerajaan Delhi pada tahun 1723. Dan kerajaan Delhi ini meraih masa kejayaannya pada tanggal 16 Agustus 1800. Oke, dari podcast tadi kita telah mengetahui bahwa kerajaan Serdang ini adalah perpecahan dari kerajaan Delhi pada tahun 1723 dan kerajaan Delhi ini berada di masa kejayaannya pada Raja Tapsinar Basarsah. Nah, dan kerajaan Delhi ini itu pernah dijajah oleh Belanda pada tanggal 16 Agustus 1862 dan keruntuhan kerajaan Serdang ini itu dihapuskan pada tahun 1946. Setelah menyatu dengan Indonesia, siap revolusi sosial. Itulah sekilas tentang kerajaan Delhi, kerajaan Serdang yang Oke, itu aja yang bisa disampaikan oleh narasumber kita mengenai kerajaan Serdang yang ada di Sumatera Utara. Terima kasih. Jadi masalah teknis, maka kami akan mengganti hostnya. Di sini kita bersama dengan Andika. Andika ingin membawakan kerajaan apa? Di sini saya akan membawakan tentang Kesultanan Delhi. Itu kenapa mau dibawakan Kesultanan? Kenapa? Ya karena saya itu asalnya dari sini, dan rumah saya itu pas dekat banget sama Kesultanan Delhi. Secara main pun lagi. Soalnya rumah saya itu nggak sampai 1 kilo, mungkin 500 meter dari rumah lah. Karena dekat Akamsi lah itu kan. Kesultanan Delhi ini sendiri berdirinya kapan? Nah, yang saya telusuri itu dari cerita kakek saya juga sih, dan gitu lah gitu kan. Sultan Delhi itu lahir tuh ketika namanya itu Raja Tuan Guru Pahlawan, melarikan diri dari Sultan Aceh. Nah, itu pada tahun 1600.
kan bekas dari kerajaan Aru katanya. Nah, jadi Tuan Kuko Jepawan ini dia mendirikan sebuah kerajaan juga di situ, kesultanan lah, kesultanan lah gitu dibilang kan. Nah, di situ dia mendirikan kerajaan karena ingin melindungi diri dari kejaran bala tentara Aceh. Kesultanan Aceh itu, kerajaan Aceh itu dan juga Siak kan. Itu sih. Masa kerajaan itu pas di zaman Kesultanan Ma'mun Al-Rasyid Pengasa Alam. Nah, itu karena di zaman itu yaitu kenapa saya bilang dia makmur jaya di zaman dia, karena di zaman dia itu banyak dibangun apa gitu kayak landmark, destinasi, bukan destinasi, apa namanya itu, pertanda gitu bahwa ini sebuah kerajaan di wilayah itu, bukan ya jejak. Yang pertama itu contohnya Istana Maimun, karena pun sampai sekarang pun Istana Maimun itu tetap berdiri. Dan di zaman dia itu gimana ya? Istana Maimun itu berdiri dibangun tahun 1888. Itu dia yang pertama menempati Raja Sultan Mahmud Ar-Rasyid itu yang pertama kali menduduki istana itu. Dan juga dia mendirikan Masjid Raya Al-Masun, dan juga ada di seberang Masjid Raya Al-Masun itu ada kolam deli. Kemudian kolam deli. Nah, sedang apa fungsi yang untuk masjid raya itu ya otomatis tahu lah untuk ibadah, untuk apa gitu kan. Dan istana itu ya untuk tinggal para raja apa kerajaan gitu, bawa-bawahan juga lah situ kan, bantu atau apa. Dan sedangkan kolamnya itu tuh katanya itu tempat mandi para wanita-wanita atau istri-istri raja Melayu gitu, ngerti kan soalnya pun dosen saya itu pernah bilang itu pernah cerita waktu itu ya, apa fungsi untuk kolam itu untuk mandinya para raja-raja, karena kan pernah itu menjelaskan tentang bedanya wanita Batak dan wanita Melayu. Karena Melayu itu kan kayak identik pakai kafur sirih terawat, terus mandinya di kolam susu, kolam deli itulah itu pokoknya itu tempat mandi para istri-istri atau apa lagi wanita-wanita. Iya, cuman sekarang pun kolam itu udah menjadi bagian, ada UMKM juga sih kalau sekarang kayak ada orang jualan dan juga untuk kayak tempat nongkrong biasa gitu di kolam itu. Sebelah kolam masjid ya tetap ada juga. Intinya semua kerajaan itu atau bekas peninggalan itu masih ada lah, masih berdiri dan masih digunakan hingga sekarang. Oh, yang paling terkenal dari Delhi ini sendiri sebenarnya apa nih? Paling ikonik lah, sehingga orang tahu, oh ini Delhi. Contohnya itu kayak apa gitu, yang orang kenal, oh inilah Delhi. Nah, kalau Delhi ini sebenarnya yang terkenal itu tembakau Delhi. Nah, kenapa saya bilang tembakau? Karena tembakau Delhi ini tuh berbeda dia. Saya pun kurang tahu lah gitu kenapa berbeda. Cuman alasannya itu yang dibilangnya itu gini, seperti contohnya itu dari bentuk fisik tembakaunya. Tembakau Delhi itu udah diakui dari para kolonial Belanda, bahkan dari luar negeri gitu kan, udah diperdagangkan ke luar negara. Tembakau Delhi ini dia katanya aromanya tuh dan apanya itu lebih enak kayak bubuk teh, katanya kayak ya tapi gimana bilangnya, karena tembakau kan. Tapi kata orang-orang yang memakai itu apa namanya kalau dulu, bukan rokok, cerutu, cerutu itu kan punya kualitas yang bagus lah gitu. Terus tembakau itu pun lebih besar, daunnya itu kayak lurus, terus besar daun. Sedangkan tembakau dari negara lain atau daerah lain itu dia biasanya kecil, terus kayak keriting-keriting. Sedangkan tembakau di ini dia lebih cantik lah gitu kualitas, makanya lah itu orang-orang mengenal. Intinya kalau di Medan ini atau di orang menyebut Kesultanan ini tuh yang terkenal tuh tembakaunya sih, ataupun punya ladang tembakau juga. Tapi sekarang udah nggak ada lagi. Hubungan Delhi sendiri dengan Belanda itu kayak mana? Punya hubungannya gimana? Kan Belanda pernah menjajah seluruh Indonesia. Jadi Delhi sebagai sebuah kerajaan hubungannya kayak mana? Apakah raja saling bermusuhan? Kayak mana? Apakah teman? Sebenarnya sih
gitu kan dari orang tua saya. Orang tua sih dari apalah kakek saya dan apalah kakek sekitar lah gitu kan. Dan itu tanahnya itu tanah di Medan itu yaitu apa ya untuk Kesultanan Delhi yang kebanyakan apalagi di wilayah Istana Maimun itu kan. Tapi dikasihnya ke Belanda, disuruhnya kayak Belanda ngolah ini, buatlah perkebunan ini, perkebunan tembakau apa yang lain-lain lah gitu kan, dia cepet apa gitu. Terus karena kulit kontrak sama Belanda nih dari Jawa, Cina, India, makanya sampai ada bangsa Tamil, bangsa apa di Medan ini, makanya dia beragam etnis lah gitu kan. Nah, hubungan itu awalnya baik karena ibaratnya apa saham lah, kalau dalam sekarang itu saham lah 50%. Lu kasih gua ini, gua kasih gua ini gitu. Nah, olah mengolah cuma otak Belanda itu agak cerdik juga, agak lucu juga. Awalnya olah 50% kan, lama-lama ditelan dia. Belanda ini lama-lama 60%, 70%, jadi habis semua lama-lama punya Delhi ini kan, sistem itu kan. Nah itu sih mungkin kontennya. Awalnya hubungannya baik, tapi lama-lama habis. Lama-lama terus dimakan gitu. Delhi ini sendiri sebenarnya kerajaannya apakah sudah runtuh atau masih tetap eksis? Kalau untuk itu ya, kalau untuk dari zaman sebelum penjajahan itu dia eksis. Politiknya itu ada gitu, bisa lah apa punya power, punya kekuatan gitu di dalam waktu sebelum merdeka. Tapi semenjak merdeka, tadi sudah lepas dari Belanda gitu kan. Jadi ya udah datar aja gitu. Apa sih namanya flat gitu. Cuman kerajaan itu masih berdiri sampai sekarang dan kesultanan itu ada kesultanan yang ke-16 itu namanya Sultan Mahmud Lamanjiji Perkasa Alam, dan itu dia diangkat tahun 2005 dan sampai sekarang itu berarti 17 tahun sampai 2003 itu sih itu masih ada lah. Delhi ini sendiri gimana pula dia bisa bertahan dari revolusi sosial sehingga masih tetap eksis? Kalau revolusi sosial kenapa ya? Karena kesultanan itu kalau menurut saya nih ya, yang saya tahu dia itu mainnya cantik. Kenapa dia bilang cantik? Karena itu kalau kesultanan kenapa dia aman dari revolusi sosial itu karena apa ya? Bahannya itu Bagaimana cara kerajaan Delhi ini bertahan dari serangannya revolusi sosial? Kalau untuk revolusi sosial sih yang pernah saya dengar itu ya walaupun saya yang pernah saya dengar lagi tuh, walaupun ini mungkin kemungkinan fakta juga, karena kenapa alasannya revolusi sosial itu tidak terjadi seperti para pribumi mau membunuh para bangsawan di Kesultanan Delhi ini? Karena di depan Istana Maimun itu, dia kan depannya itu kan jalan kan. Nah di seberang jalannya itu didirikan camp Belanda. Jadi Belanda ini pun pintar juga biar supaya Delhi ini nggak hancur lah gitu kan, dan nggak revolusi sosial nggak apa gitu, karena sama-sama saling menguntungkan lah gitu. Jadi orang tuh meletak camp Belanda. Nah otomatis kalau diletak camp Belanda, terus diletak juga lah di situ tentara Belanda untuk mengawal itu supaya tidak terjadi pemberontakan revolusi sosial di Maimun itu kan. Jadi karena diletak itu, otomatis para pribumi sama bangsawan ini tuh nggak bisa apa-apa, nggak berkutik. Mau malam pun diserang, otomatis pasti kan ibaratnya ada penjagaan pengamanan yang ketat lah gitu. Entah mungkin alarm kah, entah mungkin apakah gitu. Mau dari belakang Maimun pun disusun nggak akan bisa, karena di depan belakang ibaratnya dikerubungi tentara Belanda lah gitu, karena kan ada campnya di depan itu kan. Apalagi pun kalau zaman dulu pun bangsa pribumi pun masih gunakan bambu runcing lah mungkin ya, belum ada senjata zaman itu mungkin. Iya, cuman kan kalau zaman pribumi siapa yang punya senjata api gitu kan, pasti mungkin kalangan bangsawan mungkin yang ada gitu kan. Nah itu sih apa yang pernah saya dengar gitu. Baiklah, dari hasil tadi dapat kita simpulkan bahwa kerajaan Delhi ini telah berdiri untuk waktu yang lama, yaitu sekitaran abad 16 hingga bahkan bertahan dari masa sekarang melewati berbagai cobaan seperti pemecahan dengan Serdang, lalu ada juga dengan hubungan dengan Belanda yang ternyata dengan sangat baik hubungannya. Lalu yang paling terkenal darinya adalah tembakaunya, dengan bukti-bukti bahwa kerajaan Delhi pernah ada, yaitu Istana Maimun
dan Masjid Al-Masun serta kolamnya. Nah, dan ternyata Delhi memanfaatkan hubungan Belanda, hubungan baik dengan Belanda itu untuk bertahan dari serangan revolusi sosial. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk kerajaan yang selanjutnya bersama saudari Putri. Untuk saudari Putri akan membawakan kerajaan apa? Di sini saya akan membawakan tentang kerajaan Langkat. Apa saja yang Putri tahu tentang kerajaan Langkat ini? Nah, jadi Kesultanan Langkat ini dia merupakan pusat wilayahnya itu ada di Kabupaten Langkat. Nah, Kesultanan Langkat ini dianggap makmur karena dibukanya perkebunan karet dan juga di wilayah ini ditemukan cadangan kilang minyak di sekitar pangkalan Brandan. Nah, Kesultanan Langkat ini dianggap sebagai monarki yang tertua di antara monarki Melayu di Sumatera Timur. Nah, akhirnya pada tahun 1948 salah seorang yang ikuti Kerajaan Awu itu dia menyelamatkan diri, berusaha menyelamatkan diri dari Kesultanan Aceh. Nah, akhirnya dia ingin mendirikan sebuah kerajaan. Kerajaan inilah yang akhirnya menjadi cikal bakal dari berdirinya Kerajaan Langkat. Kalau boleh tahu masa kejayaan kerajaan Langkat ini apa? Menurut saya sendiri dan dari sumber yang saya baca, menurut saya ada di dua masa kerajaan, masa pemerintahan, yaitu masa Raja ketiga dan keempat. Dari Raja ketiga itu yaitu Raja Kahar. Pada masa beliau ini sendiri, dia ini menjadi penguasa yang merintis perpindahan ibu kota ke Langkat. Pada masa dia juga, Kesultanan Langkat ini akhirnya menunjukkan kedaulatannya. Nah, sedangkan di masa Raja keempat, yaitu Sultan Baduy Zaman, pada masa beliaulah Langkat mulai menaklukkan daerah-daerah sekitarnya, namun dengan cara damai, hingga akhirnya beliau ini wafat pada 1750. Nah, akhirnya digantikan dengan Raja kelima, yaitu Raja Hitam. Namun Raja Hitam ini sendiri masa pemerintahannya ini diwarnai dengan serangan dari Kerajaan Siak. Nah, dengan adanya Kerajaan Siak ini, akhirnya Raja Hitam ini mengungsi ke daerah Delhi. Dia ini berusaha untuk mencari bantuan untuk menyerang kembali Kerajaan Siak ini lagi. Namun, ketika dalam perjalanan menuju ke Kerajaan Siak, Raja Hitam ini meninggal pada tahun 1818. Nah, setelah Perang Siak berakhir, Aceh yang malah melakukan serangan kepada Langkat pada tahun 1855. Namun, perang ini akhirnya dimenangkan oleh Aceh. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ada ditemukan kilang minyak kilang minyak ini ditemukan oleh administrator Belanda dengan nama Ailco Zilker Johannes. Nah, karena ditemukan kilang minyak inilah akhirnya dijadikan sebagai bentuk perkembangan perekonomian dari Langkat. Nah, karena adanya kilang minyak ini juga lah akhirnya pihak raja ini menjadi kaya raya karena adanya hasil dari royalti dari hasil produksi minyak ini tadi. Nah, pada masa Abdul Aziz, Sultan Langkat ini akhirnya melakukan perjanjian dengan Belanda. Nah, pada masa Abdul Aziz sendiri akhirnya pihak Langkat ini melakukan kontrak politik dengan Belanda pada tahun 1907. Nah, dengan mengganti dari Abdul Aziz yaitu Abdul Mahmud, mulailah masuk tentara Jepang dan mengusir tentara Belanda ini mundur, hingga akhirnya rakyat ini diperas dan diperbudak untuk mengerjakan proyek kemerdekaan. Dan untuk keruntuhan Langkat sendiri bagaimana? Keruntuhannya ini adanya karena ada revolusi sosial. Nah, awalnya ini seperti ini. Indonesia menyatakan kemerdekaannya, namun berita kemerdekaan ini nggak sampai ke Kesultanan Langkat. Berita ini baru sampai di bulan Oktober. Nah, akhirnya ketika berita ini sampailah, akhirnya Kesultanan Langkat mau menyatukan wilayahnya dengan Republik Indonesia. Namun karena ada revolusi sosial ini tadi, nah didukung pula oleh pihak komunis pada tahun 1946. Akhirnya Kesultanan Langkat ini terguncang, hingga akhirnya selain terguncang juga dipengaruhi juga oleh meninggalnya Tengku Amir Hamzah dan juga petinggi-petinggi lain itu meninggal. Bahkan anggota keluarga kerajaan itu juga ikut terbunuh akibat dari ada revolusi sosial ini. Karena itulah akhirnya
hingga sampai saat ini Kesultanan Siak itu kehilangan kekuatan politiknya dan hanya menjadi sebagai kepala adat dan kepala kerajaan. Karena itulah akhirnya Kesultanan Langkat runtuh. Baik, setelah melakukan wawancara dengan saudari Putri tadi tentang Kerajaan Langkat, di sini saya mengambil kesimpulan bahwa Kerajaan Langkat sendiri berdiri pada tahun 1568 dan mencapai puncak kejayaannya itu pada masa kepemimpinan Kesultanan yang ketiga dan juga yang keempat. Dan untuk keruntuhannya sendiri terjadi karena adanya revolusi sosial yang dimana keterlambatan tersampainya informasi kemerdekaan Indonesia kepada Sultan Langkat. Sekian dan terima kasih. Di sini saya sudah bersama narasumber kita selanjutnya, namanya Kiki. Tentang kerajaan apa yang ingin Anda bawakan? Di sini saya akan membawakan tentang Kerajaan Panai. Sejarah pertama juga menyebutkan bahwa Kerajaan Panai ini merupakan kerajaan Melayu yang tunduk di bawah Kerajaan Majapahit. Dan juga pada sumber lain mengatakan bahwa Kerajaan Panai ini merupakan surat dari Iskandar Muda. Jadi pernah Iskandar Muda ini mengirimkan surat kepada Jangkwe I yang isinya mengatakan bahwa Panai merupakan jajahan Aceh yang di pantai timur Sumatera. Sudah menjelaskan kerajaan Panai ini. Itu tanggal berapa berdiri? Jadi diperkirakan Kerajaan Panai ini ada sejak abad ke-10 sampai abad ke-14. Kalau berakhirnya? Kalau berakhirnya itu diperkirakan pada tahun 1946 karena adanya revolusi sosial yang terjadi di Sumatera Timur. Itu alasannya. Untuk raja pertama Kerajaan Panai ini apa? Untuk rajanya itu sudah tidak ada sumber yang mengatakan dengan akurat, tapi ada beberapa sumber yang mengatakan gelar raja itu bukan diberikan, tapi gelar raja itu bukan raja, tapi haji. Jadi hasil yang dari yang saya tangkap dari narasumber ini kesimpulannya adalah Kerajaan Panai itu berdiri pada abad 10 sampai ke 14 dan berakhirnya itu tahun 1946 dan alasannya itu karena revolusi sosial. Oke, di sini saya sudah bersama narasumber kita yang selanjutnya, namanya Nadia. Oke Nadia, tema kerajaan apa yang ingin Anda bawakan di podcast ini? Oke, saya akan membawa tema yaitu Kerajaan Denai. Apa yang Anda ketahui dengan kerajaan Denai? Kerajaan Denai ini merupakan pasal kerajaan Serdang dan kerap menjadi rebutan antara Delhi dan Serdang. Jadi pendiri kerajaan Denai ini adalah Tuanku Tawar. Tuanku Tawar ini adalah saudara Tuanku Umar, Raja Serdang pertama. Tahun berapa kerajaan Denai itu pertama berdiri? Jadi pendirian kerajaan Denai ini diperkirakan bersamaan waktunya dengan perang perebutan tahta di Delhi pada tahun 1723 antara Tuanku Umar dengan Tuanku Pasutan. Situ mereka merebutkan kerajaan kan. Jadi disitulah berdirinya kerajaan Denai ini pada tahun 1723. Jadi pecahlah Delhi ini menjadi dua, yaitu Delhi dan Serdang. Tapi pada bulan Oktober 1865, Belanda merebut Denai dari tangan Serdang dan diserahkan kepada Delhi. Dan tak lama kemudian, pada tahun 1882, Denai dikembalikan kepada Serdang. Oke, tadi Anda sudah menjelaskan awal berdirinya. Kalau awal mulanya dia hancur atau runtuh gimana? Jadi awal mulanya runtuh itu pada Raja Sulaiman yang saat itu menjadi raja atau dia yang menguasai kan. Ia memundurkan diri karena nggak sanggup itu pada tahun 1919. Semenjak saat itulah kondisi Denai ini semakin kurang makmur karena sering kena banjir dan disitulah orang ini nggak makmur dan hancurlah kerajaan Denai ini. Jadi kesimpulan dari hasil podcast yang dibawakannya dia tadi adalah
kerajaan Denai ini itu awalnya itu berdiri pada saat pemerintahan si Tuan Kutawar pada tahun 1723 dan runtuhnya itu pada tahun 1919 dan runtuhnya ini tuh akibat gimana ya, dia pada saat pemerintahan Raja Sulaiman, tapi Raja Sulaiman ini karena dia mengundurkan diri makanya kerajaan apa tadi Denai ini mulai menurun gitu, mulai sering ada banjir dan masyarakatnya mungkin jadi berpaling dan kerajaan ini pun akhir-akhirnya menghilang. Baik, untuk narasumber selanjutnya di sini saya bersama saudari Dewantari. Untuk saudari Dewantari sendiri akan membawakan kerajaan apa? Saya akan membawakan kerajaan Asahan. Apa yang saudari Dewantari ketahui tentang kerajaan Asahan? Kesultanan Asahan ini didirikan pada tahun 1630 yang wilayah sekarang itu adalah Kota Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, dan Kabupaten Batubara, Labuan Batu, Labuan Batu Utara, dan Labuan Batu Selatan. Nah, Belanda menduduki Asahan ini pada tahun 1865 pada awal perjalanan Sultan Aceh yaitu Sultan Iskandar Muda pada tahun 1612 ke Johor. Disitulah awal mula sejarahnya Asahan. Kenapa? Pada saat Sultan dan rombongannya menjalankan perjalanan, mereka beristirahat di uluhan sungai yang sampai saat ini disebut Asahan gitu. Untuk agamanya sendiri bagaimana? Untuk agama mayoritas Melayu itu agamanya Islam. Dan untuk bahasa sendiri? Bahasa Melayu. Dan untuk kebudayaan di Asahan sendiri bagaimana? Nah, kebudayaan di Asahan ini karena Kesultanan Islam ada di Asahan, maka sangat melekat sekali kebudayaan Islam di Asahan itu tersendiri. Khususnya di Kota Tanjung Balai sangat sekali melekat dengan keagamaannya. Untuk masa kejayaan Asahan itu? Kalau masa kejayaannya saya belum dapat, tetapi saya mendapatkan tentang masa keruntuhannya. Masa keruntuhannya yaitu setelah Indonesia merdeka, para rakyat Indonesia khususnya di Asahan ingin sekali membunuh para pengkhianat yang mendukung Belanda, terutama yaitu Kesultanan di Asahan. Nah, pada saat itu Sultan Asahan itu ingin dibunuh para rakyat, tetapi Sultan Raja ini melarikan diri. Namun keluarga dari raja tersebut meninggal dibunuh oleh rakyat-rakyat, lalu istananya itu dirampok dengan seluruhnya. Untuk bukti peninggalannya sendiri? Nah, bukti peninggalannya itu terdapat masjid di Tanjung Balai yaitu Masjid Ahmad Syah. Lalu ada peninggalan tertulis yang dituliskan oleh sultan-sultan seperti buku-buku. Kesultanan Asahan ini menyatu di dalam Republik Indonesia pada tahun 1946 yang sekarang menjadi Kota Tanjung Balai dan Kabupaten Asahan di Sumatera Utara. Di sini aku mau nunjukin peta dari Asahan, yaitu di sebelah Serdang terdapat Asahan, Walu, Gila, dan Kanai. Nah, disinilah terletak Asahan. Baik, berdasarkan hasil wawancara saya dengan saudari Nirwana tadi terkait kerajaan Asahan, di sini saya dapat mengambil kesimpulan bahwa kerajaan Asahan ini berdiri pada tahun 1630 dan runtuh pada tahun 1946 dikarenakan adanya revolusi sosial akibat kemerdekaan Indonesia. Demikian hasil podcast atau wawancara dari kami. Nantikan podcast selanjutnya. Bye-bye.